فيها ucapkan selamat datang orang tua kita, guru kita, Dewan Syura Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayahanda Al-Habib Nabil bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Kita doakan senantiasa beliau diberikan panjang umur, sehat afiat, dan juga orang tua kita Habib Ramzi bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, semoga diberikan panjang umur, sehat afiat. Kita akan dengarkan kata-kata yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita Habib Nabil kepada beliau. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabili ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati juga, insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa, Al-Habib Bagir bin Yahya, dewan guru kita. Yang saya hormati, saya cintai, Adinda Habib Ramzi Al-Musawa, para habaib yang hadir, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para tokoh, para ulama, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mencatat yang hadir, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun, baik di sini maupun juga mungkin yang nonton streaming, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah kita insyaallah membacakan Fatihah nanti untuk guru kita, salah satu dewan guru, sahabatnya Habib Bagir, yaitu Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir yang sekarang tertahan di Oman. Jadi beliau tidak bisa terbang ke Indonesia ya, karena di sana mengalami masalah. Bukan hanya itu, Ustadz Ahmad Baihaqi juga ikut tertahan, istrinya. Ada beberapa habaib juga, beberapa tokoh yang tertahan di sana. Kita bacakan Fatihah lin nusrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan mereka untuk kembali ke sini. Mudah-mudahan segala halangan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul bersama kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ada kabar gembira. Sedianya malam ini akan ada tamu agung, tamu mulia yang datang ke majelis ini, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Masyhur. Tetapi beliau juga ada kendala ya, sehingga tidak jadi datang hari ini, sehingga nggak bisa bertemu dengan antum sekalian. Sedianya beliau akan membuka seminar besok internasional di Jakarta
Kita doakan juga mudah-mudahan beliau dimudahkan Allah dalam perjalanan, dan mudah-mudahan bisa menyapa antum di dalam kesibukan kelilingnya beliau di Jakarta, mungkin juga ke beberapa daerah yang lain. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan di sini ada tamu, akhukum fillah, saudara antum, yaitu akhuna Ahmad Zadi. Ahmad boleh berdiri sebentar. Nah, akhuna Ahmad Zadi ini adalah Majelis Rasulullah, sekretaris Majelis Rasulullah cabang Korea Selatan. Jadi beliau datang ketemu sama antum sekalian, bisa berkenalan dengan teman-teman di Jakarta. Foto kembali duduk lagi. Jadi alhamdulillah cabang-cabang kita baik di Korea Selatan, di Hong Kong, ya di Australia terus aktif. Ya mudah-mudahan nanti bertambah di Amerika ya, dalam beberapa waktu yang akan datang. Doakan mudah-mudahan kami, Habib Bagir, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Romzi, Habib Muhsin, Habib Ahmad Bahar diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus mengembangkan Majelis Rasulullah. Terakhir, beberapa waktu yang lalu saya mengisi pengajian. Sebelum mengisi pengajian ditanya, Bib, katanya, kenapa kalau habaib itu kalau ceramah selalu nggak jauh dari para aulia dan karomah? Udah jelas yang nanya siapa. Udah bisa diketahui kalau udah begitu nanyanya. Lalu saya jawab, karena kebetulan di pertemuan saya bilang, antum biasa baca Quran nggak? Baca, Bib. Kalau baca Quran dari mana? Dari Al-Fatihah, Bib, sampai akhir. Suka membaca terjemahnya, maknanya, tafsirnya. Iya, Bib. Ana ragu antum baca Quran, saya bilang. Kalau antum baca Quran, saya temukan hampir di setiap surat dalam Al-Quran itu ada cerita tentang aulia Allah. Anak-anakku sekalian, salah satunya misalnya kita lihat di surat Al-Fatihah yang biasa kita baca setiap hari. Dalam surat Al-Fatihah dikatakan di akhir surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marhaban Habib Alwi, dewan guru kita. Jadi jalannya orang ini engkau beri nikmat ya Allah, dan bukan jalannya orang yang maghdubi 'alaihim, yang engkau benci, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Ayat ini bicara tentang aulia Allah. Tafsir ayat di surat Al-Fatihah ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Siapa an'amallahu alaihim? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Termasuk orang-orang saleh. Jadi surat Fatihah yang kita bacakan itu juga bicara tentang para aulia Allah. Masuk ke surat kedua, surat Al-Baqarah. Ada satu surat, ada satu ayat di situ, ayat 259, kata Allah, Alam tara ilal ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Tidakkah kamu perhatikan seorang yang berjalan di satu tempat yang tempat itu sudah roboh. Lalu dia berkata, Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan tanah yang sudah roboh ini kemudian menjadi seperti kembali. Kemudian kata Allah, fa'amatahullah mi'ata amin. Lalu Allah mematikan dia 100 tahun lamanya. Thumma ba'atah, lalu Allah bangkitkan kembali. Orang ditidurkan 100 tahun. Bukan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi. Ini surat Al-Baqarah. Allah matikan 100 tahun lalu dibangkitkan lagi. Lalu setelah dibangkitkan, kemudian kata Allah, Kam labith, berapa lama kamu tidur? Dia bilang, labithtu yawman aw ba'da yawm. Kira-kira sehari atau setengah hari. Kata Allah, bal labithta mi'ata amin fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kamu itu sudah tidur 100 tahun lamanya. Coba kamu lihat makanan minuman kamu.
yang tidak berubah sedikit pun selama 100 tahun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aulia Allah, bukan nabi. Kemudian kata Allah, wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Coba kamu lihat keledai kamu yang sudah jadi tulang belulang 100 tahun lamanya itu, kami akan jadikan engkau tanda bagi manusia. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Perhatikan bagaimana kami menyusun keledai yang sudah hancur itu kemudian menjadi keledai yang hidup kembali. Ini ayat Quran. Akhirnya falamma tabayyana lahu, setelah dia lihat, dia bilang a'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Anak-anakku sekalian, ayat ini menjelaskan tentang salah seorang aulia Allah. Allah sebutkan, atau para ulama menyebutkan, mufassir, salah satunya menyatakan namanya Aziz bin Syarhiyah, yang lain menyatakan namanya adalah Urumiyah bin Halqiyah. Tapi yang jelas beliau adalah bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi beliau adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sejak surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, itu penuh cerita tentang para aulia Allah. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tapi sayangnya sebagian besar manusia tidak mengetahui. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita dengarkan nanti kajian dari para dewan guru kita Al-Habib Bagir bin Yahya dan juga Habib Alwi Al-Habsyi yang juga sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabba lana siwah wa la ma'buda illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra, amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ilal muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa nafa'na bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hifdzul qalbi minal ma'asi wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin, wa kadha hifdzul a'dha'i sab'a fardhu 'ainin ala kulli muslim. Famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillahi ta'ala wat takabburu ala ibadillahi ta'ala wal riya'u wal ujubu bi ta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hiqdu ala abidillah. Wa ma'na al-hasadi karahiyatun ni'mah 'alal muslimi wa istithqaluha. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya para dewan guru, wabil khusus juga orang tua kita, guru kita Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, dan juga saudara beliau Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, mata'anallahu bituli hayatihima, dan juga dewan guru Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Bagir bin Ali bin Husain bin Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia beliau-beliau dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal dan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Kelanjutan dari pengajian kita pada malam Selasa yang lalu, pembahasan tentang wajibnya kita menjaga hati dan seluruh anggota tubuh daripada maksiat-maksiatnya. Di antaranya yang sudah kita baca, famin ma'asil qalbi,
Di antara maksiat hati yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa ardhah, yang pertama sudah kita baca, asyakku fillahi ta'ala, keraguan-raguan di dalam keberadaan Allah. Dia ragu akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal amnu min makrillah, merasa aman dari murka Allah, dari tipu daya Allah, dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wal qunutu min rahmatillahi ta'ala, putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari kasih sayang Allah, putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah ta'ala tidak akan memberikan rahmat kepada orang yang berputus asa. Wa may yaqnatu min rahmatillah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya wa may qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang telah berbuat melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita harus berprasangka baik, husnudzon, bahwasanya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun, sebanyak apapun, asal kita bersungguh-sungguh tidak mempermainkan Allah, asal kita bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki diri kita, memiliki keyakinan, tekad yang bulat untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tidak peduli sebanyak apapun dosa kita, Allah Ta'ala akan mengampuninya, Allah Ta'ala akan menerima taubat kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Subhanallah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa, tetapi syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan memberikan ampun kepada orang yang menyekutukannya, kepada orang yang syirik, yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan anggapan saudara-saudara kita yang mereka mengklaim diri kita ini sebagai orang-orang yang musyrik, kita ini sebagai kuburiyun, orang-orang yang menyembah kubur. Dalam pandangan mereka, dalam konotasi mereka, kita dianggap penyembah-penyembah kubur. Sementara makhluk yang paling mulia, kekasih kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW saja, beliau berziarah kubur. Bahkan bukan hanya kuburan Baqi', bahkan setiap hari Sabtu Nabi berziarah, melakukan salat di Masjid Quba. Dan juga para sahabatnya melakukan hal yang sama. Para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala juga mereka tidak lepas dari ikatan dan hubungannya dengan para pendahulu-pendahulunya, baik yang masih hidup, guru mereka, ulama-ulama yang soleh di zaman itu, maupun kepada para aulia, para ulama yang telah wafat, yang sudah kembali ke alam barzakh. Mereka tetap menjalin hubungan dengan mereka, selalu berziarah kepada mereka, selalu mengunjungi mereka. Bahkan kalimat yang paling bagus, yang paling adab, ketika kita berziarah ke salah satu wali minal awliya yang sudah wafat, yang sudah kembali ke alam barzakh, kita jangan mengatakan makam. Contoh, saya akan berziarah ke makam Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus, Luar Batang. Jangan mengatakan makam, saya akan berziarah kepada Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus. Karena mereka hakikatnya tidak wafat, mereka tidak meninggal, mereka hanya pindah di alam barzakh. Bahkan pandangan mereka, perhatian mereka kepada muridnya, kepada para pecinta-pecintanya lebih daripada ketika mereka masih hidup.
ketika masih hidup, masih ada taklif, beban, tuntutan-tuntutan, dan juga belum lagi masalah-masalah dunia yang mereka hadapi. Tetapi semua itu sudah terlepas ketika mereka sudah wafat, ketika mereka sudah berada di alam barzakh. Bahkan keberkahan seorang murid biasanya akan melimpah dari gurunya ketika gurunya itu sudah wafat. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali lagi di dalam ayat tadi kita dilarang oleh Allah Ta'ala untuk berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Di dalam ayat yang lain, la tayasu min rauhillah. Al-ya'as, al-ya'as atau al-qunut. Al-qunutu awil ya'su al-ya'as. Putus asa, putus harapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala memberikan harapan kepada kita, sebesar apapun dosa dan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, ketahuilah maghfirah Allah Ta'ala lebih luas, ampunan Allah Ta'ala lebih besar daripada dosa-dosa kita. Bukan berarti kita menganggap dosa itu kecil, bukan berarti kita menganggap kesalahan kita kecil. Bahkan seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, mereka melihat kesalahan dan dosa itu seperti gunung yang ada di hadapannya, yang akan menimpa kepada dia, yang akan mencelakakan dirinya. Sementara orang munafik melihat dosa itu seperti seekor lalat yang berterbangan di hadapannya, yang dengan mudah ia tepak, ia tangkis, lalu ia hanya menepakkan tangannya saja. Ia mudah dan menganggap remeh dosa seperti lalat yang mudah ia tepis, yang mudah ia singkirkan. Padahal orang yang beriman menganggap dosa seperti sebuah gunung yang akan mencelakakan dan menimpa dirinya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita menganggap sebuah kesalahan sekecil apapun boleh jadi di sana ada kemurkaan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, jangan kita menganggap amal soleh, kebajikan sekecil apapun boleh jadi di sana ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala sembunyikan. Wal qunutu min rahmatillahi ta'ala, putus asa daripada rahmat Allah. Al qunut pakai ta, bukan pakai ta. Kalau pakai ta, al qunut itu bacaan doa di dalam i'tidal kedua di dalam salat subuh, i'tidal rakaat kedua di dalam salat subuh, atau juga i'tidal terakhir di dalam salat witir setelah paruh kedua di bulan suci Ramadan. Ba'dan nisfi tsani min syahri Ramadan, dari malam ke-16 sampai akhir Ramadan, di rakaat terakhir salat witir kita disunahkan untuk membaca qunut. Qunut dengan huruf ta, qunut. Kalau ini al-qunut pakai ta, yang artinya al-ya'su, putus asa dan putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya wa takabburu ala ibadillah ta'ala, penyakit hati dan maksiat hati yang selanjutnya at-takabbur ala ibadillah ta'ala. Dia merasa sombong, merasa besar, merasa memiliki kelebihan daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Sifat sombong yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya walaupun sebesar zarrah. Orang dahulu mengartikan biji sawi atau juga semut yang terkecil, serangga yang terkecil, zarrah. Ada sahabat yang julukannya kunyahnya Abu Dzar, yang namanya Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu arda, mendapatkan kunyah atau julukan Abu Dzar karena beliau sering memperhatikan dan memberi makan serangga. Sampai serangga-serangga saja diberi makan oleh beliau, hingga dijuluki Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya walaupun ada sebesar dzarrah, baik itu biji sawi, ada yang mengartikan serangga yang terkecil, sekecil apapun daripada sifat sombong. Apakah masih ada sifat sombong di dalam hati kita, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau masih ada, hapus, bersihkan, singkirkan, obati. Bagaimana cara mengobatinya? Dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak
bangun malam membaca Al-Quran dengan tadabbur, banyak berkumpul dengan orang-orang saleh, sehingga kita mengetahui bagaimana sifat mereka yang mulia, bagaimana kehidupan mereka, akhlak perangai mereka yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pemimpin mereka, pemimpin orang-orang saleh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dipuji oleh Allah taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang sangat amat agung. Wa innaka la'ala, inna dan lam taukid, kedua penguatan ini dari Allah Subhanahu wa taala disematkan dan diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Nabi memiliki akhlak yang teramat sangat agung. Bukan hanya ibadahnya, mengapa tidak dikatakan ibadahnya, kedudukannya dan yang lain sebagainya, sementara Nabi SAW mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak, adab yang harus kita dahulukan, harus kita prioritaskan lebih daripada ilmu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu arda mengatakan ij'al adabaka daqiqan wa ilmaka milhan. Jadikan adab itu seperti tepung dan ilmu ibarat garam. Kalau kita melihat seseorang yang membuat adonan kue, coba kita perhatikan mana yang lebih banyak, apakah tepungnya atau garamnya? Tentu tepungnya yang lebih banyak daripada garamnya. Tepungnya 1 baskom, garamnya hanya 1-2 sendok. Walaupun ilmu sedikit, tapi kalau berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan sifat takut kepada Allah, al-khauf ilallah Subhanahu wa taala, al-khasyya ilallah Subhanahu wa taala, dengan tawadhu, dengan merendah, dan juga kita amalkan, kita perhatikan akhlak dan adab yang harus kita lebih memilikinya, lebih besar, lebih kita perhatikan daripada ilmu. Dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ij'al adabaka daqiqan wa ilmaka milhan. At-takabbur ala ibadillah, sifat sombong terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mendengar dan membaca di dalam sejarah. Kalau tadi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, jangankan manusia, orang yang belum beri makan, yang dikasih makan oleh beliau, bahkan serangga-serangga pun diberi makan oleh beliau. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian, Sayyidina Abdul Muttalib. Diriwayatkan Sayyidina Abdul Muttalib, beliau memberi makan binatang-binatang yang ada di hutan. Hewan-hewan buas, semua binatang beliau beri makan. Dan juga banyak para aulia yang seperti itu. Al-Imam Abdullah Ba'alawi, Imam Abdullah Ba'alawi, Abdullah bin Alawi, Al-Imam Ali Al-Ghayur, Ibnu Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, cucu daripada Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Abdullah Ba'alawi, putra daripada Imam Ali Al-Ghayur, Ibnu Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Pernah suatu hari beliau saking seringnya memberikan bantuan, makanan, uang kepada tetangganya, sementara beliau diberikan kelebihan rizki materi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu memperhatikan tetangganya yang tidak mampu. Suatu hari tetangganya yang sudah sering mendapatkan bantuan dari Imam Abdullah Ba'alawi radhiyallahu an, belum merasa malu karena sering dibantu oleh Imam Abdullah Ba'alawi, sehingga suatu hari ketika beliau nggak punya makanan yang untuk dimasak pada hari itu, lalu orang tersebut, tetangganya yang miskin ini, dia merebus batu direbus, dimasak. Lalu Imam Abdullah Ba'alawi dari jauh melihat, oh dapurnya keluar asap, berarti dia masak, berarti insya Allah hari ini dia akan makan dengan keluarganya. Keesokan harinya atau di malam harinya, Imam Abdullah Ba'alawi bertanya kepada putranya, kepada anaknya, ya fulan, ya walad, apakah ayahmu kemarin masak? Anak ini dengan polosnya dia mengatakan, kemarin kami sekeluarga tidak makan, tapi kami melihat dapur rumahmu menyala, mengeluarkan api dan keluar asap. Maka anak ini mengatakan, iya memang masak, tapi yang dimasak adalah batu. Karena malu kepada engkau ya imam, selalu mendapatkan bantuan darimu, maka ayahku yang merasa malu itu sehingga
tidak mau merepotkan engkau. Lalu dengan sendirinya beliau berusaha agar tidak merepotkan engkau dan dilihat agar supaya dapur kami menyala, maka kami pura-pura masak dan yang kami masak adalah sebuah batu. Imam Abdullah Ba'alawi langsung menangis. Pulang ke rumahnya, langsung dibawanya oleh beliau beberapa buah makanan dan sejumlah uang kepada tetangganya yang miskin tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, di mana kita dari sifat yang mulia itu? Apakah kita sudah memperhatikan orang yang ada di sekitar kita? Kerabat, tetangga, famili, orang-orang yang terdekat dengan kita, hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, karena mereka mendapatkan sirrus sujud, rahasia sujud, telah menemukan rahasia sujud, sehingga bukan lagi di dalam salat mereka sujud, di luar salat pun mereka tidak pernah memiliki sifat sombong, tidak pernah merasakan dirinya lebih mulia daripada orang lain, tidak pernah mengklaim dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga selalu sujud di hadapan Allah, sujud hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu, merendah kepada orang lain, sekalipun kepada hewan, sekalipun kepada binatang sekalipun, mereka tidak menganggap dirinya lebih mulia. Kita mendengar Imam Uwais Al-Qarni radhiyallahu an, seseorang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi saking sibuknya mengurus ibunya yang sudah tua, yang sakit, sehingga beliau tidak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Imam Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni dari Yaman, sampai Nabi memerintahkan dua sahabat besar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, untuk menemuinya, bahkan disuruh minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ya Umar wa ya Ali, idza antuma laqitumah fas'ala an yaghfirallahu lakuma yaghfirillahu lakuma. Wahai Umar dan Ali, jika engkau berjumpa dengan dia, dengan Uwais Al-Qarni, maka mintakan agar dia memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu berdua, dan Allah Ta'ala akan mengampunimu. Tapi bukan berarti Uwais Al-Qarni lebih mulia daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Tentu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali jauh lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Namun di dalam cerita ini, pembahasan dan ucapan yang mulia Rasulullah ini belum menjelaskan bagaimana kemuliaan bakti seorang anak kepada orang tuanya yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau suatu hari ketika belum mencari makanan di tempat-tempat pembuangan makanan, kalau jika ada makanan yang masih bagus, beliau bersihkan, beliau bawa pulang ke rumahnya, dicuci, dibersihkan, dimakan. Kalau masih ada sisanya, beliau masih menyempatkan untuk bersedekah, disedekahkan sebagian daripada makanan yang bagus tadi, yang beliau cari, yang beliau temukan di tempat-tempat pembuangan sampah. Kadang suka digonggongi oleh anjing, suka diganggu oleh anjing-anjing pada ketika beliau sedang mencari makanan. Maka beliau mengatakan, wahai anjing, kita sama-sama sedang mencari makan, silahkan kamu cari makanan yang layak bagimu. Saya juga sedang mencari makanan yang layak bagi saya, dan aku tidak mengatakan kamu lebih jelek daripada saya, atau saya lebih mulia daripada engkau, wahai anjing. Aku tidak mengatakan demikian, kecuali nanti setelah aku menyeberang sirat, jika aku selamat berarti aku lebih mulia daripada engkau, wahai anjing. Tapi jika tidak, berarti engkau lebih mulia daripada diriku. Subhanallah. Sayyidina Uwais Al-Qarni begitu tawadhu'nya hingga kepada seekor anjing sekalipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wariya'u, yang berikutnya adalah penyakit riya, yang disebut dengan syirkul asghar atau syirkul khafi, syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Seseorang yang beribadah, melakukan amal saleh, kebajikan, dia mengharapkan pujian, atau dia berharap ada orang yang melihatnya, ada orang yang mengetahuinya, sehingga ia merasa puas. Ia merasa puas jika ada orang yang melihatnya. Ia merasa puas ketika ada orang yang memujinya. Sebaliknya, ketika tidak ada orang yang mengetahui perbuatan amal salehnya, ibadahnya, ia merasa sedih, ia kecewa, ia putus asa, ia geram, ia marah ketika tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya. Di dalam kitab Sirajut Talibin, Syarah Minhajul Abidin, diceritakan ada seseorang suatu malam dia membaca surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa hingga akhirnya. Di penghujung ayat sebelum ayat-ayat terakhir, dia di malam hari membacanya dengan suara pelan. Dengan suara biasa perlahan ia membacanya dari awal surah Thaha. Ketika sebelum akhir daripada surat tersebut, tiba-tiba dia merasa ada orang yang lewat di samping rumahnya. Karena di malam hari ketika ada orang yang lewat, maka terdengar suara langkah orang tersebut. Lalu dengan sengaja ia keraskan suaranya agar didengar oleh orang yang lewat tadi. Tadinya dia bacanya pelan, karena ada orang yang lewat maka dia keraskan suaranya, ia lantangkan suaranya. Nanti di akhirat ia diperlihatkan pahala daripada pembacaan surah Thahanya itu. Maka beberapa ayat yang ia baca dengan suara keras tadi, ia tidak temukan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kosong, tidak ada pahalanya. Orang itu mengatakan, ya Allah, kami membaca surah Thaha itu sempurna, seluruhnya kami baca. Tapi mengapa ada beberapa ayat yang kosong, tidak ada pahalanya dari Engkau ya Rabb? Kata Allah Ta'ala, bukankah engkau membacanya karena si fulan? Karena ada orang yang lewat di samping rumahmu, agar dia mendengarkan bacaanmu, agar dia mengetahui engkau sedang membaca Al-Quran di malam hari. Maka silahkan minta pahala kepada orang itu. Silahkan minta pahala ganjaran kepada orang tersebut yang kamu riya, yang kamu berharap penglihatan, pengetahuan dan pujian dari seseorang. Wal'iyadzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak tingkatan dan jenis-jenis daripada riya ini. Ada kalanya seseorang dia beribadah, melakukan kebajikan, amal saleh karena Allah. Tapi ketika ada orang yang memujinya, ia merasa bangga, ia besar kepala, ia merasa berhak mendapatkan pujian tersebut. Ketika disanjung, ia merasa dirinya, iya, saya pantas mendapatkan pujian ini. Lalu ia mengatakan, iya, saya memang seperti yang engkau puji. Di dalam hatinya seperti itu, walaupun tidak dia ucapkan dengan lisan dan kata-katanya. Itu termasuk min jinsir riya, termasuk daripada jenis riya. Atau ketika ia dipuji, dia sudah bisa meredam hawa nafsunya, dia sudah mendapatkan bimbingan taujihat dari seorang mursyid, seorang saleh, gurunya yang Syekh Kamil Murabbi, sehingga ia mengklaim dirinya, saya tidak seperti yang engkau puji wahai fulan. Ia menunduk dan ia menyangkal pujian tersebut. Ia merasa tidak berhak mendapatkan pujian itu. Tapi ketika ada orang yang tidak memujinya, ia merasa sedih. Ada juga yang demikian. Ketika tidak ada orang yang memuji, ia merasa sedih. Kalau tadi ketika dipuji, ia bangga, ia senang, ia gembira dengan pujian tersebut. Itu juga jenis daripada riya. Ada lagi ketika tidak ada orang yang memujinya, ia merasa sedih, berat, putus asa, kecewa dan sebagainya dan sebagainya. Maka kita harus selalu merasakan dan mewaspadai perubahan hati, sebagaimana ini yang sedang kita bahas, pembahasan tentang maksiat hati. Kita harus selalu waspada akan perubahan hati ini senantiasa, setiap saat. Bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, bahkan hitungan menit, hitungan detik. Kadang detik ini kita sedang berbuat amal saleh, beberapa detik kemudian dia bermaksiat kepada Allah. Beberapa menit kemudian ia sedang melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulubal absar, tsabbit qulubana ala dinik ya rabbal alamin. Allahumma nadhif qulubana min kulli wasfin wa min kulli sifatin yubaiduna an musyahadatika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Hadratul muhtaramin, guru-guru kita, Al-Habib Nabil Al-Musawa, Al-Habib Ramzi Al-Musawa, Al-Habib Muhammad Al-Afras, Habib Alwi bin Yahya, Habib Alwi bin Uthman Al-Habsyi. Kita doakan semua guru-guru kita, para asatidzah, para kiaiat, para hujaj, para orang tua, para jamaah semua diberikan panjang umur, sehat, afiat. Allah mudahkan urusan kita dalam setiap urusan dunia dan akhirat.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bagaimana tata cara untuk kita memperbaiki hati kita. Jangan sampai ada di dalam hati kita penyakit-penyakit hati. Al-Imam Al-Haddad mengatakan penyakit hati ini seperti racun. Dia berpengaruh, setiap kotoran-kotoran hati itu berpengaruh kepada hati seperti racun yang berpengaruh kepada tubuh, menghancurkan tubuh manusia racun. Begitu juga hati, penyakit hati menghancurkan hati setiap manusia. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memperbaiki hati kita, memperindah hati kita, memperbagus hati kita. Karena hati kita ini gambaran batin dari setiap manusia. Kita semua punya gambaran yang lahir, fisik kita, badan kita, tapi hati kita juga gambaran batin yang Allah jadikan. Alangkah indahnya kalau fisik kita perbagus, hati juga kita perbagus. Jangan hanya fisik diperbagus, wajah diperbagus biar ganteng, biar cantik, tapi hatinya nggak diperbagus. Ya, badannya biar apa? Sispek apa? Olahraga, tapi hatinya nggak tahan banting. Ya, hatinya nggak sabaran. Badan boleh besar, hatinya nggak besar. Hati dipercantik. Syekh Muhammad bin Alwan pernah mengatakan, kalau orang yang tidak memperbagus hatinya, yang diperbagus hanya fisiknya, badannya, maka dia hanyalah untuk makanan cacing dan belatung nanti di dalam kubur. Apalagi kayak saya begini, cacing paling demen, badannya gede benar ya. Ya cacing demen kita. Ya, mudah-mudahan kita diperbaiki hati kita, fisik kita. Amin ya Rabbal. Fisik kita perbaikin, hati jangan lupa. Fisik sunnah Nabi kita perbaikin. Nabi SAW menyisir rambutnya. Nabi SAW keringatnya wangi. Tapi jangan lupa, setiap salat Jumat Rasulullah pakai minyak wangi. Kenapa? Rasulullah udah wangi. Tapi Rasulullah mau mengajarkan kita untuk tidak melupakan sunnah Nabi Muhammad, menunjukkan kita sunnah. Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani sampai mengatakan, kotoran yang keluar dari Rasulullah, mohon maaf, kencingnya Rasulullah atau buang air besarnya Rasulullah, semuanya suci, tahir. Ini pendapat beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani, alim faqih zamannya. Beliau berpendapat seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau buang air kecil, buang air besar selalu istinja. Walaupun itu suci, mengajarkan kita supaya kita juga istinja. Oh, jangan kita perhatiin banyak orang, Masya Allah, mepet-mepet, mau ke kamar mandi nggak bisa, di pinggir jalan buang air kecil, berdiri, Masya Allah, wala istinja, wala cebok. Ya, tahu-tahu ikut sholat, bareng sholat sama kita, najis, bawa najis, nggak sah sholatnya, karena nggak istinja. Nah, ini fisik bagusin, perindah, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Tapi jangan lupa hati juga kita perbagus, perindah. Jangan sampai tadi ada sifat ria, sifat sombong. Kita bersihkan hati kita, sucikan hati kita. Dari dua-duanya tadi, mau bersihin fisik, mau bersihin hati. Contoh yang paling indah, teladan yang paling indah, yang bersih hatinya, bersih fisiknya, mulia hatinya, mulia fisiknya, Nabi kita Muhammad. Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsana nasi khuluqan wa khalqa. Habib Ali Habsyi bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling bagusnya daripada akhlak dan fisiknya, ciptaannya. Sampai kita teringat selalu mendengar Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, kau diciptakan oleh Allah terbebas dari cacat, dari keburukan, dari kekurangan sedikit pun. Seakan-akan kau diciptakan oleh Allah dengan keinginanmu seperti ini, seperti ini. Dari mulia, dari indahnya sifat Nabi kita Muhammad. Akhlaknya mulia, hatinya mulia. Begitu juga fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tadi kita dengarkan ayat Quran dibacakan oleh guru kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang paling atas, paling tinggi, paling agung. Ini pujian bukan dari manusia ini. Ini pujian dari Allah. Pujian dari Allah Jalla Jalaluhu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak alaih. Jadi mulai malam ini kita mau contoh siapa? Siapa yang mau kita contoh?
Mau bersihin diri, siapa yang mau dicontoh? Mau bergaya, siapa yang mau dicontoh? Mau modern, siapa yang mau dicontoh? Mau bersihin hati, siapa yang mau dicontoh? Tidak ada orang yang memiliki hati seperti hatinya Nabi Muhammad. Paling mulia, paling agung hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatuh. Bahkan dalam diri Rasulullah penuh rahasia Allah yang tidak mampu bahkan kita mengetahui rahasia tersebut. Gak akan ada yang mampu mengetahui rahasia. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah Allah jadikan di dalam Rasulullah teladan yang paling baik, yang paling indah. Kenapa enggak Allah bilang di dalam sholatnya Rasulullah, atau di dalam ibadahnya Rasulullah, atau di dalam takwanya Rasulullah, atau di dalam taatnya Rasulullah? Tapi Allah nyatakan di dalam Rasulullah, di dalam Nabi kita Muhammad. Penuh rahasia yang tidak akan ada yang mampu mengetahuinya kecuali yang menciptakannya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Hanyalah Allah yang mengetahui bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak alaihi. Makanya mulai malam hari ini yuk kita contoh Rasulullah dalam kehidupan kita. Bahkan contoh Rasulullah sering saya ulangin. Kita kalau ngikutin Rasulullah paling nikmat. Kenapa nikmat? Ngikutin Rasulullah apa aja dapat pahala. Motong kuku, ikutin Rasulullah aja. Rasulullah cara motong kukunya mulai dari tangan kanan, dari kelingkingnya dipotong. Terus seperti itu caranya Rasulullah. Ada beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama. Motong kuku kita jadi pahala. Makan ikutin Rasulullah, makannya jadi pahala. Minum ikutin Rasulullah, minum kita jadi pahala. Akhlak coba kita bawa, kita ikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu aja contoh. Sebelum nanti ini kita pulang dari sini, ya banyak kalau kita perhatikan jamaah berebutan salaman sama guru, bagus, indah, luar biasa. Tapi jangan lupa pulang dari sini sampai rumah, kalau orang tuanya masih melek, ambil tangannya, cium tangannya. Tunjukin akhlak kita sama orang tua, cinta kita sama orang tua seperti cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita nih walinya Allah yang dalam kehidupan kita, orang tua kita. Lebih dari 40 wali doanya diijabah sama Allah. Makanya ambil coba tangannya, cium tangannya. Besok-besok mau pergi ke majelis, mau pergi kerja, mau pergi usaha, mau pergi sekolah, mau pergi kemana saja, ambil tangan orang tua kita, cium, praktekin. Makanya saya bingung kalau ada orang bilang, Habib saya punya orang tua nggak ngasih saya izin. Coba mulai sekarang tunjukin dulu akhlak yang kita dapetin di majelis sama orang tua. Saya yakin kalau ini anak-anak muda khususnya nggak dapat izin dari orang tuanya, kalau dia nunjukin akhlaknya sama orang tuanya, insya Allah mau ke majelis kemana juga bakal diizinin sama orang tuanya. Kalau perlu ditemenin sama orang tuanya. Sayangnya kadang anak majelis ya masya Allah ngaji di sini sama guru salaman sampai bulak balik, masya Allah. Kadang-kadang kalau salaman sama kita kayak berantem. Tangan kita dicakar, ditarik, yang dari depan, yang dari belakang. Sama orang tua, masya Allah. Salaman, kadang-kadang ya sehelo aja. Kalau lagi enak-enak, moodnya salaman. Kalau lagi nggak mau salaman, nggak salaman. Pulang-pulang nyelonong aja masuk rumah. Jangan, hormatin orang tua kita. Salaman sama orang tua kita. Dakar Habib Salim Syatiri pernah ada satu jamaah salaman sama beliau. Salaman dengan masya Allah khidmahnya salaman. Habib Salim tanya, apakah kamu salaman sama orang tua kamu sama seperti ini? Dia jawab, enggak Habib. Kok kalau kamu enggak salaman sama orang tua kamu seperti ini, kenapa salaman sama saya seperti ini? Orang tua lebih mesti kita dahulukan. Ini satu aja kita praktekin. Pulang dari sini cium tangan orang tua kita. Insya Allah berkah kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan dengarkan nasihat dari guru kita Al-Habib Ali Habsyi. Tapi sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah untuk almarhumah Syarifah Ibu Hef binti Muhammad Abdullah Habsyi. Anallah ta'ala syah berhamal maghfirah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ala kulli niyatin salihah wa ala man wasalafun salih. Dan juga khusus ada satu jamaah majelis Rasulullah rajin, seorang perempuan namanya Siti Khadijah, rajin hadir di Cidodo, rajin di Al-Munawwar, meninggal dunia kemarin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ala kulli niyatin salih wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Juga jamaah insyaallah minggu yang akan datang kita Majelis Rasulullah sudah menerbitkan buletin yang kemarin kita sudah katakan.
karena dalam proses pentasih dirapihkan dulu. Alhamdulillah, insyaallah minggu depan insyaallah sudah bisa kita terbitkan. Bagi jamaah yang berminat mau membantu dakwah, mau naruh di kantornya, di masjidnya, di wilayahnya, silakan nanti bisa hubungin saudara Wira dan juga tim milis, bisa dihubungin, nanti bisa diambil mau bawa berapa kertas. Ya, insyaallah bermanfaat mengajak orang dakwah. Ya, dalam kertas tersebut isinya banyak hal yang indah, yang mulia, yang diajarkan dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة رحمكم الله, yang kita hormati dan sangat kita banggakan semua orang tua kita, terlebih khusus kepada para orang-orang yang sangat kita cintai, Al-Habib Bagir, Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas, juga kepada Dewan Syura kita Habiban Al-Mahbub Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, juga kepada Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, guru kita Al-Habib Bagir bin Yahya, Al-Habib Alawi bin Yahya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kehadirat Allah, bersalawat salam kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini kita telah diperdengarkan melalui lisan para guru tentang bagaimana caranya kita membersihkan hati kita dan menghiasi zahir dan batin kita dengan akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga sangat cukup bagi kita malam ini atas ilmu yang telah kita dengar bersama. Tinggal kita berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan ilmu tersebut menjadi ilmu yang manfaat, bisa kita praktekkan di dalam keseharian kita, bisa ada di dalam jiwa raga kita, sehingga ilmu tersebut menjadi ilmu yang menjadi wasilah kita selamat sampai hari kiamat. Oleh karena itu, bersihkan hati ini. Pulang dari tempat ini kita amalkan apa yang telah kita dengar, dan semoga bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Bersihkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa minta kepada Allah, mudah-mudahan ketika hati ini bersih, siap menerima ilmu-ilmu yang menjadi wasilah untuk kita dekat dengan Allah, siap menerima cahaya ilahiyah, dan semoga Allah menakdirkan kepada kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Qulu jami'an ya Allahu ya Allah ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allah ya Allah ya Allahu ya Allah ya Allah, di malam mulia, di tempat yang mulia, dalam perkumpulan yang Kau muliakan, di malam ini kami mengemis kepada-Mu ya Allah. Bersihkanlah zahir dan batin kami ya Allah. Bersihkanlah kami dari sifat-sifat yang busuk ya Allah. Bersihkanlah kami dari sifat hasud. Bersihkan kami daripada sifat higid, sifat angkuh, sifat takabbur, sifat buruk sangka, sifat bangga diri, sifat sombong atau rakus terhadap duniawi ya Allah.
Ya Allah, di malam ini, di tempat ini kami meminta kepadamu, ya Allah, bersihkan kami dari sifat-sifat tersebut. Hiasilah hati kami dengan sifat-sifat mulianya Rasulullah. Hiasi hati kami dengan akhlaknya Rasulullah. Hiasi hati kami dengan tawaduknya Rasulullah. Ya Allah, hiasi istri kami, suami kami, putra-putri kami dengan akhlaknya Rasulullah. Ya Allah, kepadamu kami meminta kekuatan, ya Allah. Kepadamu, ya Allah, takdirkan kepada kami anugerah tersebut, ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang penuh petunjuk, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Zat yang maha lembut, Zat yang mengabulkan doa. Ya Allah, kami sadar, ya Allah, mata yang banyak sekali melakukan perbuatan dosa, tangan yang banyak melakukan dosa, kaki yang dipenuhi dengan dosa, mulut dan lisan yang dipenuhi dengan dosa. Lalu kami bawa ke tempat suci ini mendengarkan ilmu-ilmu manusia yang paling kau cintai, ilmunya Rasulullah, di majlis Rasulullah. Begitu lembutnya engkau, ya Allah, kau takdirkan kami tertutup aib kami satu persatu, sehingga kami tidak bisa melihat dosa kami, kekurangan kami. Ya Allah, di malam ini kau perdengarkan kepada kami ilmu-ilmu dan cahaya-cahaya yang begitu indah. Maka rontokkanlah dosa-dosa tersebut di tubuh ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami panggil namamu, ya Allah. Kami sebut namamu, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, tidaklah mulut ini memanggil namamu, melainkan pasti kau kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, kami sandarkan seluruh hajat-hajat kami kepadamu, ya Allah. Hajat kami, hajat orang-orang yang kami cintai, hajat ayah dan ibu kami, hajat guru kami, ya Allah. Kabulkanlah seluruh hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang mengemis meminta agar diberikan keselamatan, kemudahan di dalam perjalanannya, ya Allah. Berikan keselamatan di dalam perjalanannya, ya Allah, sehingga sampai di negeri yang kami cintai dengan keselamatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami dan mereka semua yang mendengar suara ini, ya Rabb. Kami meminta hanya kepadamu, ya Allah. Urusan yang sulit mudahkanlah, rizki yang sedikit berkahilah. Urusan yang sulit mudahkanlah, derajatnya angkatlah, ya Allah. Orang yang mendengar suara ini, ya Allah, takdirkan menjadi orang-orang saleh-salehah, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dilimpahkan rizkinya menjadi rizki yang barakah, halalan thayyibah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Rahmanu, ya Rahmanu, ya Rahmanu, ya Rahim, ya ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-azimul halim, لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فجرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا أحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نجي قلوبنا عن الحجب والحسد ولا تجعل علينا تباعا لأحد يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي
الرسول يحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله والصحب هداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي